Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang pernah dipelajari. Sebelum masuk materi, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Langsung saja kita masuk ke materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini. Adapun daftar materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian yang kedua, sistem ekonomi Islam dan campuran, yang ketiga, kebutuhan, keinginan, maslahah dan utility, kemudian yang keempat, konsumsi dalam ekonomi Islam, kemudian yang kelima, permintaan, dan yang terakhir, produksi dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis. Apa sih itu sistem ekonomi kapitalis? Jadi, sistem ekonomi kapitalis ialah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan butuhkan. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis juga merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer dan kontroversial. Pasalnya, sistem ini berpotensi membuat kesenjangan antara kaya dan miskin. Maksudnya adalah pihak yang kaya atau dalam hal ini memiliki modal akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan sulit mengejar yang kaya. Sistem ini lahir dari hasil pemikiran ekonomi klasik, di mana sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri utama, yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan laba dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, sistem ekonomi kapitalis berlandaskan 3 pilar utama, yaitu hak kepemilikan pribadi, individualisme ekonomi, serta persaingan bebas. Sekarang ini, sistem ekonomi kapitalis sudah dinilai semakin melebarkan sayapnya ke jurang-jurang sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang di dunia ini yang menentang sistem ekonomi kapitalis karena orang-orang dengan ekonomi rendah akan merasa sangat dirugikan karena tidak dapat bersaing di pasaran. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, self-interest. Self-interest maksudnya adalah mementingkan diri sendiri. Jadi, masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk melakukan persaingan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan individu. Kemudian yang kedua, mengedepankan hak perseorangan. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa intervensi dari pemerintah. Pemerintah di sini hanya sebatas fasilitator kegiatan ekonomi sehingga masyarakat dengan bebas melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, persaingan bebas. Pasar bebas maksudnya adalah pelaku bisnis atau usaha dapat dengan bebas melakukan persaingan di pasar. Jadi para pelaku bisnis dapat menawarkan produknya dengan cara apapun dan konsumen dapat membeli sesuatu yang cenderung menguntungkan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, harga menjadi penentu. Dalam sistem ekonomi kapitalis, harga menjadi penentu keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Pemerintah tidak dapat melakukan ikut campur ketika ada penurunan harga yang rendah, karena nantinya harga akan seimbang secara alami dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, peran pemerintah sedikit. Peran pemerintah atau negara dalam sistem ekonomi kapitalis hanya berperan sebagai fasilitator, bukan ikut campur dengan cara pembuatan kebijakan. Negara hanya fokus mengawasi kelancaran kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Dampak sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat di dalam sistem ekonomi kapitalis dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Sistem ekonomi kapitalis juga memiliki dampak positif bagi suatu negara. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis juga bisa mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik.
Di sisi lain, sistem ekonomi ini juga memiliki dampak negatif bagi suatu negara. Yang pertama yaitu akan terjadi penumpukan harta yang kemudian memunculkan sifat individualisme yang terlalu berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia kapitalis, semua orang akan berlomba dalam bersaing dan mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, apabila Anda tidak memiliki semangat macam itu, maka Anda akan tertindas karena miskin. Itulah dampak buruk kapitalisme, di mana sikap kerjasama antara masyarakat menjadi berkurang, sebab semua orang mengarah kepada keuntungan individual. Adapun contoh sistem ekonomi kapitalis yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Sangat disayangkan sekali karena eksploitasi yang terjadi di Papua dilakukan oleh perusahaan besar yang berasal dari berbagai negara. Kita tentu mengetahui perusahaan tersebut, yaitu Freeport. Kegiatan eksploitasi tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang disepakati oleh perusahaan Freeport dan pihak pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. Adapun contoh lain dari bentuk kapitalisme yang terjadi di negara Indonesia ialah semakin banyaknya pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket, minimarket, pasar modern, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat bahwa di setiap daerah di Indonesia pasti ada mall besar, di mana pusat pembelanjaan tersebut semakin menguras eksistensi pasar tradisional. Mengapa mall lebih digemari masyarakat dibandingkan dengan pasar tradisional? Karena mall atau pusat perbelanjaan modern menawarkan kenyamanan, ragam pilihan, hingga kemudahan dalam berbelanja. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di sana. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ialah sistem perekonomian yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis juga merupakan sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengatur sepenuhnya. Sesuai dengan definisinya, secara umum, pada ekonomi sosialis, pemerintah mengatur pergerakan ekonomi sepenuhnya. Jadi mereka tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga pemangku kebijakan. Kemudian yang kedua, pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. Selain mengatur segala macam kebijakan, pemerintah juga berkuasa dalam hal menentukan aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar. Kemudian yang ketiga, hak kepemilikan bersama. Hak kepemilikan bersama ini maksudnya adalah seluruh alat produksi sifatnya milik bersama, tetapi memang pemerintah yang berhak untuk mengatur segala kegiatannya. Kemudian yang keempat, tidak ada persaingan bebas. Karena segalanya diatur oleh pemerintah, maka tidak akan ada persaingan-persaingan yang terlalu besar antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Kemudian yang kelima, kesejahteraan masyarakat lebih merata. Karena diatur oleh pemerintah pusat, masyarakat hanya tinggal menjalankan sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir, jumlah produksi terbatas. Lagi-lagi karena faktor pemerintah, jumlah produksi juga tidak akan sebanyak negara kapitalis karena pemerintah berpotensi untuk membatasi jumlah produksi demi kesejahteraan masyarakat. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Karena segalanya dipusatkan di satu tempat, maka ada kemungkinan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga akan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Kemudian yang kedua, tidak ada eksploitasi buruh. Sesuai dengan tujuan awalnya, sistem ekonomi ingin menghilangkan eksploitasi terhadap kaum buruh. Hal itu terjadi karena pelaku bisnis tidak akan semena-mena karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesenjangan sosial.
Seperti diketahui, kesenjangan sosial terjadi karena kejayaan pemilik modal besar yang menyebabkan adanya status sosial si kaya dan si miskin. Sedangkan di sistem sosialis yang diatur oleh negara, hal itu dapat dihapuskan karena adanya pemerataan. Kemudian yang keempat, inflasi dapat ditangani. Ketika terjadi inflasi alias kenaikan harga barang secara merata, pemerintah yang punya kuasa untuk mengatur dapat dengan mudah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang menghindarkan inflasi. Kemudian yang terakhir, meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Karena kontrol dari pemerintah yang ketat, eksploitasi sumber daya alam kemungkinan kecil akan terjadi karena pelaku bisnis tidak seenaknya sendiri mengelola sumber daya alam. Kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, tidak adanya persaingan pasar. Persaingan pasar tidak terjadi karena masyarakat tidak mempunyai jiwa persaingan. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak berinovasi. Karena sudah terbiasa dengan aturan dari pemerintah, masyarakat cenderung akan merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan tidak ada pendorongan untuk berinovasi dalam menggerakkan roda ekonomi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lambat karena pemerintah menjadi satu-satunya pelaku pasar. Kemudian yang terakhir, berpotensi adanya diktator. Berpotensi terjadinya pemerintah diktator karena mereka menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan di negara. Hal itu dapat terjadi apabila ada penyalahgunaan kekuasaan di dalam suatu negara. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam yaitu sifat pengabdian dari ekonomi Islam. Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila dimaksudkan atau untuk mencari wajah dan keridhaan Allah. Dalam pelaksanaan niat harus dijalankan dengan menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik kepada hambanya, menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memudahkan yang sedang susah dengan penuh ikhlas. Kemudian, cita-cita luhur dari ekonomi Islam. Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata, melainkan memiliki tujuan untuk kemakmuran bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari kekhilafan di bumi Allah. Karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan khilaf ini. Kemudian ada pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam lingkungan ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhirat. Kemudian ada prioritas kepentingan antara individu dan masyarakat dalam ekonomi Islam. Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan di antara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak. Kebebasan individu diakui selama tidak ada kepentingan individu dan kepentingan orang banyak dan tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu. Adapun prinsip dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu Allah pemilik segala sesuatu. Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. Manusia harus menggunakan kekayaan yang diperolehnya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat.
Manusia tidak boleh mengabaikan bahagianya di dunia. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian yang keempat, berlaku adil kepada sesama manusia. Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Kemudian yang kelima, tidak boleh melakukan kerusakan. Manusia mesti menghindari dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan dengan cara yang tidak adil. Kemudian yang keenam, menjunjung kebebasan individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketujuh, mengakui hak individu terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemiliknya harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan. Salah satu penghalang yang menjadikan banyaknya ketidakadilan bukan disebabkan karena Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi karena sistem yang dibuat manusia sendiri. Misalnya, masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, hingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, adanya jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Kemudian yang 10, distribusi kekayaan. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ke-11, larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi aktor yang dominan dalam membentuk sikap individu, sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem yang berjalan di mana pihak swasta dan pihak pemerintah saling berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kombinasi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi terpusat, dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi ini memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian, namun terdapat intervensi dari pemerintah di negara yang bersangkutan. Intervensi pemerintah tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata dan kemakmuran bagi masyarakat umum. Sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia karena dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian di masyarakat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yaitu pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam roda perekonomian. Kemudian, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi. Kemudian, pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Kemudian, persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Selanjutnya, mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian, pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran, atau lebih tepatnya Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran, yang pertama, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Kemudian yang kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah.
Kemudian yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Kemudian yang keempat, pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Kemudian yang kelima, kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil. Kemudian keenam, pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Dan ada juga kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Kemudian yang kedua, meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi, misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Dan yang terakhir, pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Kebutuhan. Kebutuhan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan harus terpenuhi demi kelangsungan hidup. Salah satu contoh yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Tanpa adanya kebutuhan primer, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya karena kebutuhan ini sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian keinginan. Keinginan ialah perasaan yang mendorong seseorang untuk menginginkan sesuatu. Kemudian maslahah. Maslahah ialah kepentingan pribadi atau perorangan, keluarga, dan masyarakat. Karena maslahah adalah terpeliharanya kebutuhan primer manusia, baik agama, jiwa, harta benda, keturunan, serta akal atau kehormatan. Kemudian utility. Utility mewakili kepuasan atau kesenangan yang diterima konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Misalkan, kita memiliki suatu mesin. Mesin tersebut dapat memproduksi barang melebihi dengan apa yang kita inginkan. Dan di situ kita dapat melihat kemanfaatan dan pencapaian produksi yang dilakukan oleh mesin tersebut. Itulah yang dimaksud dengan utility. Selanjutnya, kita masuk pada materi konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam ialah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Tujuan utama konsumsi seorang muslim ialah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan, ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkatan kemampuannya dalam mengkonsumsi. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya. Yang pertama, wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar padahal mampu yang berdampak pada dosa. Kemudian yang kedua, sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Ketiga, mubah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang lebih batas yang sunnah sampai batas kenyang. Keempat, konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat,
ada yang mengatakan makruh, dan satunya mengatakan haram. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak dapat merugikan dirinya di dunia dan akhirat karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Adapun beberapa prinsip dasar dalam konsumsi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, di mana prinsip syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak dilarang hukum. Misalnya, dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala dan tuhan-tuhan lain. Kemudian yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini maksudnya adalah harus baik dan cocok ketika dikonsumsi. Makanan dan minumannya tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga tidak merusak selera. Kemudian yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman dari sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan, maka semakin banyak barang yang diproduksi. Kemudian, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Kemudian prinsip moralitas, bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau memajukan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah, dan menyatakan terima kasih kepada Allah setelah makan. Selanjutnya kita masuk pada materi permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan disertakan kemampuan konsumen untuk membeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemudian ada 3 hal yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu jumlah barang yang diminta merupakan jumlah yang diinginkan, kemudian keinginan konsumen untuk membeli barang disertai dengan kemampuan untuk membeli, kemudian jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam satuan tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan menurun. Kemudian yang kedua, harga barang substitusi atau pengganti. Harga barang dan jasa pengganti atau substitusi ikut memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan berahi pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi jika harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Kemudian yang ketiga, harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat memengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya, sepeda motor. Barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, yang keempat, ada pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang
turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Kemudian yang kelima, selera konsumen. Selera konsumen terdapat barang dan jasa dapat mengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Misalnya sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi fasilitas musik dan game. Karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi, maka permintaan akan handphone yang dilengkapi musik dan game akan meningkat. Kemudian yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kemudian yang ketujuh, perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi dua macam, yaitu permintaan efektif, ialah masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar pada permintaan sejenis ini. Kemudian yang kedua, permintaan potensial, ialah permintaan masyarakat terhadap sesuatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Kemudian ada permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu ialah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian permintaan kolektif atau permintaan pasar ialah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Adapun hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu produksi dalam Islam. Produksi merupakan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Kemudian, adapun produksi yang Islam yaitu menyediakan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan serta manfaat atau maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil serta membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islam. Adapun faktor-faktor produksi yaitu faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, kemudian yang terakhir faktor produksi modal. Di antara ketiga faktor produksi tersebut, faktor produksi modal lah yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Prinsip-prinsip dalam produksi Islam. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah serta memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Kemudian yang kedua, Islam selalu memotivasi untuk kemajuan di bidang produksi. Kemudian yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Kemudian yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Itulah tadi penjelasan dari materi-materi yang pernah saya pelajari. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.